Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Bayaki. Saya dari kelas MPI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 8, yaitu filosofi manajemen pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Yang A adalah istilah manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Istilah manajemen itu dikutip melalui banyak sumber. Salah satunya dikutip oleh Utsman Effendi yang menyatakan bahwa manajemen berasal dari bahasa Latin manus yang artinya tangan. Dalam bahasa India managere yang artinya mengendalikan. Lalu bahasa Perancis menyebutkan manajemen itu berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan dalam bahasa Inggris sendiri manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Dalam Al-Quran juga menunjukkan makna manajemen dengan istilah al-tabdir. Al-tabdir sendiri itu berarti pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Dalam kamus Al-Munawwir, dabara diartikan sebagai mengatur, mengurus, atau memimpin. Istilah dalam Al-Quran sendiri ada yang namanya taklim. Taklim secara bahasa diartikan sebagai pendidikan atau masdar dari alamayu al-muta'alimu liman yang artinya memberi atau memberkahi pengertian, pengetahuan, kemampuan. Abdul Fattah Jalal berpendapat bahwa taklim adalah proses penyampaian pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan tanggung jawab. Ayat yang menyatakan istilah taklim bermakna pada pendidikan adalah pada Quran Surat Al-Alaq ayat 4. Yang B adalah prinsip-prinsip manajemen pendidikan Al-Quran, yaitu ada banyak prinsip manajemen pendidikan Al-Quran. Yang pertama ada keimanan. Agar pengetahuan dan visi terus berkembang untuk menemukan kebenaran, kita membutuhkan keyakinan sebagai dimensi spiritual dan sakral. Pencapaian ini sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk berfungsinya secara maksimal. Iman adalah aspek terpenting dari ajaran Islam, termasuk iman kepada Tuhan, para malaikat, nabi, malaikat, kitab-kitab, dan hari akhir. Yang kedua ada ikhlas, ihsan, dan keteladanan. Prinsip ikhlas sendiri dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang intinya mengarahkan kepada apapun kegiatan yang dilakukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Dengan maksud sama juga dijelaskan pada Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5 yang menyebut adanya perintah agar memurnikan keimanan. Dan juga ada Quran Surat Az-Zumar ayat 2 pun menyebut pentingnya ikhlas yang diperjelas pula pada ayat 11. Mengenai ihsan dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 7. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perilaku baik ihsan hakikatnya ialah berperilaku baik kepada diri sendiri. Setiap kegiatan yang didasari dengan ihsan akan menjadi positif, sebab seolah-olah guru atau top management maupun stakeholder melihat dan diawasi oleh Allah SWT secara langsung. Ini kemudian memberi efek positif ketika melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pengajaran atau pengaturan. Nilai keteladanan sebagai nilai yang mampu memokong pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya stakeholder. Kepala sekolah sebagai top manajemen berperan penting dalam memberikan keteladanan. Jika pemimpinnya patut dicontoh, maka stakeholder akan termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Yang ketiga ada kesatuan. Kesatuan merupakan salah satu prinsip utama dalam manajemen pendidikan. Walaupun anggotanya mengambil posisi dan misi yang berbeda, tetapi arah, tujuan, dan arahnya harus searah. Misalnya, kepemimpinan memiliki dualisme yang merusak sistem pada proses manajemen pendidikan. Yang keempat ada musyawarah. Musyawarah sendiri adalah metode untuk membangun kebijakan berdasarkan konsensus. Nasihat ini penting karena manajemen puncak sendiri tidak dapat membuat keputusan kebijakan. Pembuat kebijakan membutuhkan keterlibatan orang lain terkait dengan pendidikan. Misalnya ketika menyusun proker atau program kerja dan rencana strategis, manajemen tentu saja mendorong para pemangku kepentingan untuk mengembangkannya bersama-sama daripada mengembangkannya sendiri. Yang kelima yaitu ada akuntabilitas.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan agar semua perintah dari Allah atau yang lain disampaikan kepada mereka yang berhak mendapatkan keadilan. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersama adalah keutuhan iman, sebagaimana dijelaskan dalam ayat As-Sadi bahwa ia akan memenuhi janjinya sebagai perintah kepada orang-orang yang beriman. Menurut Fatoni, keterbukaan tidak hanya tentang memberikan informasi yang benar, tetapi juga tentang menerima dan memberikan pendapat dan saran dari orang lain. Hal ini memungkinkan semua pihak, terutama karyawan, dalam posisi kerjanya di bidang lain. Yang keenam ada efektif dan efisien. Dua istilah efektif dan efisien selalu berkaitan erat dalam manajemen. Kenapa? Karena ketika manajemen efektif kemungkinan akan sia-sia, dan manajemen yang efisien saja dapat menyebabkan kegagalan dan tujuan rencana yang ditetapkan. Yang ketujuh ada partisipatif. Partisipatif dapat diartikan sebagai saling tolong-menolong, tidak berbuat dosa atau permusuhan. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 2, dimaksud untuk menghindari oleh seluruh anggota yang menduduki semua posisi dalam proses kepengurusan. Ibnu Abbas menyatakan bahwa istilah albir itu diperintahkan dan istilah at-taqwa adalah menjauhi apa yang dilarang. Jadi maksud ayat ini adalah untuk menolong kebaikan atau saling tolong-menolong. Yang kedelapan ada bertanggung jawab. Dimensi bertanggung jawab manusia adalah keyakinan atau tauhid, sebab manusia adalah hambanya, berperan sebagai khalifah dan kehidupan sosialnya. Tanggung jawab adalah hal prinsip yang wajib ada pada manajemen pendidikan, sebab tanpa adanya tanggung jawab bisa jadi seluruh bagian dari proses manajemen tidak dapat difungsikan secara dengan semestinya. Yang kesembilan ada kompeten dan bekerja sama. Prinsip kompetensi ini penting, yaitu untuk mengingat kompetensi berhasil atau tidaknya manajemen pendidikan. Misalnya tidak ada kompetensi maka akan muncul kekacauan sebab tidak amanah. Orang yang memilih pun dianggap menyia-nyiakan amanah sebab telah memilih orang yang tidak kompeten. Yang ke-10 ada fleksibel. Fleksibel sendiri artinya tidak kaku atau lentur. Profesor Dr. Imam Suprayogo itu berpendapat bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau, meskipun sifatnya masih terbatas, didapati bahwa sekolah atau madrasah yang mendapatkan prestasi unggul ternyata adalah disebabkan oleh fleksibilitas pengelolaannya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Baik, yang C yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan pendidikan merupakan faktor keberhasilan yang penting, dan kesalahan dalam pembuat perencanaan pendidikan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan pendidikan. Faktanya, Allah memerintahkan semua orang percaya untuk merencanakan masa depan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri itu adalah menjalankan sesuatu berdasarkan fungsi dan masing-masing anggotanya, dan menghubungkan individu dengan individu lain untuk melakukan pekerjaan yang sesuai yang mengarah pada keberhasilan masing-masing fungsi. Al-Quran selalu mendorong manusia untuk melakukan segala sesuatu secara sistematis dan serius. Allah Subhanahu wa taala selalu memfokuskan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kita untuk bekerja dengan iktikad baik, bahkan jika Anda baru saja melakukan pekerjaan yang lain. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan sendiri adalah tindakan untuk upaya untuk melakukan rencana dengan memotivasi setiap karyawan untuk melakukan kegiatan dalam organisasi yang sesuai dengan perannya. Kewajiban dan tanggung jawab mereka memiliki arah yang berbeda. Oleh karena itu, aktivasi tidak terlepas dari peran keterampilan pemimpinnya. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan ini atau disebut evaluasi, itu dalam konteks manajemen adalah proses verifikasi bahwa kegiatan yang dilakukan sudah benar-benar sesuai dengan rencana sebelumnya. Ada dua batasan evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam.
Penilaian pertama itu adalah proses atau kegiatan yang menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peringkat kedua itu merupakan upaya untuk memberikan informasi berupa umpan balik dari kegiatan yang dilakukan. Yang D ada manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama itu fleksibel. Fleksibel adalah seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tidak kaku atau lentur. Yang kedua ada efektif dan efisien. Kedua kata efektif dan efisien selalu dipakai bergandengan dalam manajemen, karena manajemen yang aktif saja sangat mungkin terjadinya pemborosan, sedangkan manajemen yang bersifat efisien bisa berakibat tidak tercapainya tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Jadi dua ini saling berkaitan. Yang ketiga ada terbuka. Yang dimaksud dengan terbuka di sini adalah bukan saja terbuka dalam memberikan informasi yang benar, tetapi juga mau memberi dan menerima saran atau pendapat orang lain. Terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staf, untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, baik dalam jabatan maupun bidang lainnya. Yang kooperatif dan partisipatif. Hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan diri dari beberapa limitasi atau keterbatasan, maka kita harus kooperatif dan partisipatif. Baik, jadi kesimpulan yang saya ambil dari semuanya adalah Al-Quran itu memiliki arti manajemen yang menggunakan istilah Al-Tabdir. Al-Tabdir artinya pengataan, pengelolaan, perencanaan, dan persiapan. Istilah Al-Quran sendiri itu adalah atau bertaklim. Secara bahasa itu dapat diartikan sebagai pengajaran, dan secara konseptual berarti pengajaran dan menganugerahkan atau memberi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, istilah pendidikan Al-Quran adalah tarbiyat yang secara khusus ditujukan oleh orang-orang yang memiliki potensi mental. Sedangkan istilah tarbiyat yang berkaitan dengan komisi mendapatkan dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan melakukan apa yang diartikan, yaitu tujuannya mendukung. Prinsip-prinsip manajemen sendiri itu dalam Al-Quran yaitu keimanan, ikhlas, ihsan, keteladanan, kesatuan, musyawarah, akuntabilitas, efektif, efisien, partisipatif, bertanggung jawab, kompeten, kerjasama, fleksibel. Dan fungsi manajemen pendidikan dalam Al-Quran adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan. Manajemen pendidikan dalam perspektif Al-Quran yakni fleksibel, efektif, efisien, terbuka, kooperatif, dan partisipatif. Baik, demikian presentasi dari kami. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.